Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Oh, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Keren banget. Ya, pemirsa sekalian, Anda berjumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yakni Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga ini istri saya Debbie Katarina. Senang sekali menjumpai kembali pemirsa setia dari Good News Program. Hari ini ada yang spesial dengan Good News Program special. ya. Ya, ditemani oleh seorang teman baik kita yang bernama yaitu Frankie Kuncoro atau Kiki. Ya. Nah, pemirsa sekalian jangan lupa bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui YouTube channel kami. Sebelum kita mulai, sebelum Anda melanjutkan, klik dulu subscribe dan juga ada loncengnya supaya nanti pada waktu ada episode baru nanti Anda akan dapat notif ya. Nah, topik yang sangat menarik hari ini sesuai dengan apa yang tadi Kiki nyanyikan nih. Apa yang akan kita angkat nih? Judulnya adalah penyembah rumahan. Ya, itu maksudnya apa dan konotasinya bagaimana kita akan bahas dalam episode hari ini. Nah, tentunya Anda nggak mau ketinggalan karena ini akan mengajarkan bagaimana kita menyembah di rumah sesuai dengan lagunya ya. Oke. Ya. Oleh karena itu kita akan lihat langsung satu cuplikan yang berikut ini. Kalau kita pergi beribadah saat-saat ini, beberapa gereja sangat berupaya agar jemaat yang datang dapat merasakan atmosfer penyembahan yang ngangkat. Mulai dari lighting yang wah, kualitas audio seperti acara-acara konser, bahkan sampai pemimpin pujian yang dipilih harus good looking.
Wah, sepertinya untuk menjadi penyembah kita harus didukung oleh fasilitas tersebut baru bisa menyembah Tuhan dengan asik. Banyak dari kita lupa esensi sesungguhnya menjadi seorang penyembah. Dalam Good News program kali ini telah hadir di Storehouse, Frankie Kuncoro. Pria yang akrab disapa Kiki ini sedang banyak sekali berkolaborasi dengan penyanyi rohani di Indonesia dalam membuat konten YouTube penyembah rumahan. Lewat akun YouTube ini, Kiki mau berbagi bahwa sesungguhnya penyembahanmu gak ditentukan oleh fasilitas atau skillmu, melainkan bicara mengenai kerinduanmu untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Siap untuk menjadi penyembah yang benar? Sesaat lagi hanya di Good News Program. Biasanya orang kalau nggak ngerti prioritas, hidupnya nggak bisa berkualitas. Ya, pemirsa sekalian, jumpa lagi bersama dengan kami dengan satu topik yang sangat menarik banget, yaitu penyembah rumahan. Kita tahu bahwa esensi penyembahan itu tentunya tidak hanya di gereja atau di mobil atau pakai mungkin iPod gitu ya, atau MP3 atau whatever gitu ya. Tetapi dimanapun kita berada, kita menyembah Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar dari seorang narasumber yang seorang sahabat baik, yang seorang ikon, mengajarkan penyembahan di banyak gereja di seluruh tubuh Kristus, dan kita pasti akan diberkati dengan kehadiran Frankie Kuncoro. Silakan. Ya, shalom Kiki. Shalom. Apa kabar? Welcome back, bro. Baik. Welcome Thank back you to banget. Good News Program. Di tengah-tengah udah 10 tahun ya. kesibukan Ya, satu kesibukan dekade berlalu. kamu sekarang, kita bisa ketemu lagi dengan Ya, Kiki. ya, Thank you senang banget, banget, kita senang bisa banget. collab nih ya. Ya. Oke, good. Ya, nah mau update nih Kiki sekarang apa kegiatannya, terus jumlah keluarga masih sama kah? Kalau dengan terakhir ke sini rasanya udah bertambah. Bertambah. Karena kejadian 1:28 yang mengatakan. Saya cuma mau Beranak menggenapi cucu firman dan Tuhan bertambah aja. banyak. Berapa Anak udah anakmu 2 sekarang, udah 2. Anaknya 2. Jadi yang pertama 4 tahun, yang kedua 2 tahun. Berarti trennya seharusnya by now istrimu harusnya hamil lagi nih. Ambil lagi harusnya. Anak ketiga. Ini peneguhan atau Kan 4-2 terus 0 gitu kan. kita lagi mikir sih, cuma lagi iya apa enggak. Anak pertama cowok. Karena udah 2 cowok. Oh, 2 cowok, kurang Udah cewek kepinginnya ya. kemarin mikir 1 cewek lagi rasanya seru nih. Kalau orang Jakarta bilang gaspol. Kalau orang Surabaya bilang giat no bro. Get Katanya no. harus 3 katanya. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Alah Tiga itu, katanya. makanya itu. Ya, Nah, ya, jadi ya. gimana punya anak kedua ini, pengalaman yang mengasihkan buat kamu? sama Seru istrimu? karena 2 anak dengan 2 karakter yang berbeda. Tentunya jadi lebih kaya dalam mendidiknya pasti. Karena satunya lebih tenang, yang satunya luar biasa tidak bisa tenangnya maksudnya. Oh gitu. Yang kedua. Beda banget beneran. Cowok cewek? Cowok semua, Cowok semua. dua-dua. Jadi anak saya benar-benar beda banget. Satunya lebih tenang lah pokoknya, anaknya lebih nurut gitu Yang lah. lebih tenang itu ikut mamanya atau papanya? Hah? Sekarang sih sebenarnya mereka lebih suka ikut maminya. Maksudnya nurun ke Nurun apa nih? Nurun. Ya, Karakternya. itu ke Karakternya. Yang Oh. lebih tenang itu mamanya apa papanya? Susah ngomong karena semuanya punya versi ketenangan dan keributan masing-masing. Oke. Ya, ya. Campur-campur lah kelihatannya mereka, campur-campur. Oke. Karena satu mukanya mirip istri saya, satu lagi mirip saya yang kecil. Oh gitu. Nah, tapi bingung kalau ngelihat yang kecil nih ramenya ngikut siapa juga nggak tahu, bingung juga. Oke. Gitu. Mungkin ngikut Mungkin oma opanya. ngikut, ya iya kali ya. Ngikut opanya kali. Opanya. Oke. Opa yang disalahkan. Anyway, ngomong tentang penyembah Ya. rumahan. Ya. Nah, boleh cerita nggak Ki? Kenapa kamu punya satu konsep ini penyembah rumahan itu gimana? Cerita dulu dong. Jadi awalnya ngelihat di tengah sibuknya banyak orang hari-hari ini. Orang hari ini tambah sibuk loh. Pasti. Iya. Pasti karena semenjak ada handphone ini tambah sibuk. Gitu ya. Waktunya habis dibuat handphone. Kita melakukan banyak wasting time, killing time itu pakai handphone. Ya. Orang bangun pagi carinya handphone sekarang. Dulu orang mungkin kalau cowok dulu carinya koran, sekarang koran udah nggak dicari, carinya handphone. Ya. Karena korannya juga di handphone, Iya, Bible-nya juga semuanya di udah di handphone, handphone. ya Jadi- kan? Jadi intinya gini, di tengah banyaknya kesibukan hari-hari ini, padatnya aktivitas, belum lagi tekanan kehidupannya. Masalah juga tambah banyak, masalah Betul. moral, masalah ekonomi, masalah politik, masalah itu udah jadi kayak konsumsi orang tiap hari. Jadi masalah tambah banyak, aktivitas tambah banyak. Akhirnya banyak orang tuh kehilangan waktunya dengan Tuhan.
Tuhan bukan lagi jadi prioritas, kehidupan penyembahan bukan lagi jadi sesuatu yang esensi yang saya ngelihat. Dan ini kelihatan banget orang seringkali cuma cari Tuhan itu cuma dalam ibadah mingguan atau cuma kalau mau pelayanan. Menurut kamu kira-kira kenapa tuh? Karena mereka nggak ngerti prioritas. Oh. Biasanya orang kalau nggak ngerti prioritas hidupnya nggak bisa berkualitas. Oke. Salah untuk nempatin urutan kehidupan. Yang kedua karena mungkin minimnya pengenalan sama Tuhan. Orang kalau benar-benar kenal Tuhan responnya akan beda. Karena dia sadar Tuhan itu siapa dalam hidupnya. Ya. Betul, betul. Kalau kita lagi haus dan kita mengenali gelas ini berisi air, respon kita bakal beda. Ya. Kalau misalnya gelas ini kita kenalnya gelas ini kita anggap sebagai batu, kita nggak akan minum itu. Sama kalau kita kenal Tuhan sebagai sumber kehidupan, kita pasti cari Tuhan kok. Ya. Gitu. Jadi True. makanya ini yang jadi kegelisahan hari-hari ini, dan saya menemukan beberapa teman-teman ketika curhat dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam pernikahan dan segala macam. Saya ketika ngobrol sama mereka dan mereka ketika ngomong sebuah masalah, mereka nggak tahu mau kemana dan beberapa sudah mulai ngalamin kehancuran dalam pernikahannya. Saya akhirnya cuma tanya satu yang paling esensi. Saya cuma tanya gini, hubunganmu sama Tuhan gimana? Masih nggak punya waktu dengan Tuhan? Masih nggak ada waktu memprioritaskan Tuhan? Dan dari semua yang saya tanya, mesti masalah utama adalah ketika hubungan mereka sama Tuhan nggak beres. Nah ketika ngeliat kondisi kayak gitu, saya pikir gini deh, kenapa kita nggak coba bikin konten yang kita rekam dengan sederhana, itu benar-benar penyembah yang saya kenal, teman-teman yang memang mereka punya kapasitas bernyanyi dengan bagus, bermusik dengan bagus, saya libatkan dengan sederhana, seperti ketika kita tuh lagi worship di rumah. Jadi nggak ada terlalu too much pressure di bawah spotlight. Nggak ada, very simple. Datang dengan pokoknya datang dengan bawa hati aja, istilahnya gitu. Nyembah aja. Saya minta teman-teman untuk melakukan itu. Karena saya percaya apa yang lahir dari rumah akan bisa menyentuh banyak rumah. Oh, Amen. true. Betul. Jadi itu yang kita mau bangun. Jadi keaslian itulah yang kita mau bangun. Dan konten itu kita buat cuma sekitar 5-7 menit. Dan kita posting setiap jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Every morning orang bangun ketika lihat handphonenya, buka Instagramnya, tetot langsung kelihatan gambar konten dari penyembah rumahan. Jadi mengingatkan orang-orang banyak Ya, itu reminding. supaya jangan lupa untuk Ayo menyembah cari Tuhan lagi, Ya. karena tanpa Tuhan kita nggak sanggup gitu. Amin. Karena itu yang saya alami dulu. Saya pernah mengalami gimana dengan istri ketika kembali benar-benar punya mesbah. Everything change dalam kehidupan ini. That's right. Emang yang kamu alami apa dulu? Saya sama istri sekalipun kita udah pelayanan sekalipun dan segala macam, tapi kadang-kadang tuh kita lupa memprioritaskan Tuhan. Dan yang paling kerasa tuh pertama, kok komunikasi jadi dikit-dikit jadi berantem mulu ya. Bawaannya gampang marah. Bawaannya gampang emosi, bawaannya gampang marah. Habis itu saya ngeliatnya berikutnya kok rasanya jadi stuck, rasanya nggak ada semangat gitu, beda banget. Dan akhirnya ketika sampai satu titik kita sadar ini, akhirnya aku sama istri ngajak yang kita rasanya harus benar-benar serius nih, tiap pagi cari Tuhan deh dengan serius, bukan kalau lagi inget doang, bukan kalau lagi kepepet nih, cari Tuhan. Dan akhirnya semenjak hari itu tiba-tiba tuh yang dulunya sering berantem tiba-tiba berubah. Kok lucu ya? Kok suasana rumah jadi beda ya? Komunikasi kita mungkin kita tetap tergesek dengan situasi yang sama, tapi kok respon hati kita beda ya? Wow. Gitu. Dan mulai ngelihat hal yang baru. Dan menariknya gini, yang luar biasa ketika kita benar-benar menghidupi ini, memang yes, buahnya banyak banget. Ketika kita saksikan ini di komsel kita, di kelompok sel kita, dan teman-teman tuh diberkati, apalagi yang cerita istri saya benar-benar backgroundnya bukan seperti saya anak hamba Tuhan, wajar dong hidup kayak gitu. Nah istri saya ini kan latar belakangnya beda banget gitu loh. Papanya seorang pengusaha, pernah jadi seorang penjudi juga, bertobat dan segala macam. Jadi background dia nggak pernah ngalamin situasi yang seperti itu di rumahnya. Nggak ada mesbah keluarga. Nggak ada mesbah keluarga segala macam. Dan ketika dia ngalamin sendiri, dia akhirnya saksikan itu di kelompok sel. Lucunya kesaksian itu akhirnya membuat teman-teman kami jadi akhirnya mereka ini padahal rata-rata ada yang non-Kristen. bisa dikatakan malah ketua kelompok sel. Oh, oke. Udah melayani. Yeah. Ternyata sama aja nggak Mereka juga mengalami nggak masalah-masalah kehidupan yang kayak gitu. sama. ternyata mereka nggak punya prioritas sama Tuhan. Ya. Dan singkat cerita gara-gara kesaksian itu minggu depannya kita ketemu lagi, mereka cerita ngomong thank you sama istri saya. Wow. Thank you ya sama istri saya Veve. Thank you ya. Kenapa? Gara-gara kesaksian kamu akhirnya kita sekeluarga membangun mesbah lagi. Ikutan membangun mesbah Dan keluarga. benar selama seminggu terakhir ini semenjak kita mulai mesbah,
banyak hal yang diubahkan. Puji Keren. Tuhan. Ya, kita sambung setelah break ya, Ki. Ya. Luar biasa. Nah, Dahsyat. pemirsa luar biasa bukan ya? Ini baru satu segmen loh ya. Kita lanjut lagi di segmen berikutnya. Ya. Jangan kemana-mana, hanya di Good News Program. Music is music. Iya. Jadi dengan kendaraan yang sama kita bisa membawa orang kepada pesan yang salah, tapi kita juga bisa pakai musik membawa orang kepada pesan pengharapan, pesan kehidupan, pesan kebenaran. Masih bersama kami dalam Good News Program Penyembah Rumahan. Nah, kembali kepada narasumber kita, Frankie Kuncoro. Ada visi misi tertentu nggak sih dengan dibentuknya Penyembah Rumahan ini? Goal besarnya sebenarnya kita rindu membawa setiap hati, setiap rumah itu kembali kepada hati yang menyembah lagi. Karena Amos 5 ayat 6 ngomong kayak gini, siapa yang mencari Tuhan akan hidup. Itu yang kita rindukan, supaya pernikahan bisa hidup, supaya pelayanan bisa hidup, supaya apapun yang dibangun dalam kehidupan kita benar-benar bisa jadi hidup. Kita harus benar-benar kembali sama Tuhan. Itu kunci utamanya, itu prioritas utama. Jadi itu visi besar. Yang kedua mungkin yang kami lakukan adalah kami rindu membantu setiap orang-orang. Tadi Pak Dennis sempat tanya gimana dengan orang-orang yang nggak bisa main musik. Betul, gimana tuh? Kita tuh menyediakan konten, tujuannya memang untuk membantu mereka. Mereka tinggal semudah mereka bisa. Intinya gini, dengan adanya di YouTube orang bisa menyembah kapanpun dan dimanapun. Ya kan, orang Tinggal bisa disetel aja setel maksudnya. Dan itu udah ada Terus playlist. ikutan nyanyi gitu. Ikutan nyanyi aja. Dan itu benar-benar kayak memang kontennya benar-benar kayak orang worship di rumah, jadi bebas banget. Selama 5 menit itu kadang-kadang bisa nyambung ke lagu-lagu tertentu. Apa yang digerakkan di hati udah nyanyikan aja. Jadi tengah-tengah kadang-kadang bermazmur. I see. Gitu. Jadi memang benar-benar udah kayak nyembah di rumah gitu loh. Bukan Jadi ini satu solusi ya buat satu solusi. misalnya mau mesbah keluarga tapi anggota keluarganya enggak ada yang bisa main musik. Kalau akapela kan Ya. juga garing gitu. Garing, Jadi lebih seru rasanya. bikin playlist Betul, gitu ya. Dibikin playlist aja lagu-lagu mana yang kira-kira mau dinyanyi. Oh, aku mau nyanyiin lagu ini. Akhirnya dibikin ya, playlist. oke. Bisa. Jadi custom playlist bisa. Itu menarik. Dan itu saya pernah dengar beberapa teman-teman yang di sebuah kelompok sel juga ngomong sama, aku sekarang mulai pakai ini loh lagu-lagu kamu. Yang mana? Saya mikir, enggak, yang di Penyembah Rumahan. Jadi aku jadiin kalau komsel nggak ada main musik, ya udah pakai itu deh. Oh, terus Karena cukup simple untuk orang Cukup bisa simple. iya, jadi aplikasikan tinggal di sing mana aja. along maksudnya tuh gitu ya. Soalnya kalau dengan packaging yang dengan versi album, I think terlalu heavy, terlalu Sophisticated heboh. ya. Apalagi buat kondisi Di rumah. gitu, Iya. kelompok sel atau lagi private. Iya benar worship juga gitu. sih ya, kalau album nanti orkestra wikanya Iya. gimana gitu. Iya, benar, Iya, benar, iya. benar. Nah, Iya. mungkin ada beberapa pemirsa di luar sana yang bertanya gitu, kalau mesbah keluarga itu isinya apa sih? What do you do at your mesbah keluarga? Simple banget. Saya cuma lakukan 2 hal. Yang pertama, nyembah, doa, bagi apa yang didapat, selesai. Jadi ada baca firmannya juga. Saya biasa kalau baca firman kadang-kadang bisa di pagi atau waktu udah nyampe kantor tuh biasa baca firman. Tapi kalau pagi kadang-kadang juga sekarang ini saya kan dalam season di mana anak saya masih kecil, jadi kadang-kadang malam tuh gimana pun juga nggak akan bisa tidur dengan nyaman. Karena masih beberapa kali mereka masih bangun minta susu dan segala macam. Jadi pagi kita dalam kondisi udah cukup capek. Jadi ya udah kita pokoknya tetap kita ada alarm, kita berusaha bangun sepagi mungkin. And then ya kadang-kadang kita nyembah itu di mana? Di mobil kadang-kadang. Saya kadang-kadang sama istri nyembah di mobil. Kalau misalnya bisa bangun lebih pagi, kita kan nyembah di rumah. Nah yang kita lakukan worship, doa, kadang-kadang ngajak anak-anak juga sebelum mereka ke sekolah atau mereka lagi di mobil kita ajak. Jadi istilahnya nggak terpaku hanya dalam satu ruang gitu ya. Nggak. Kadang-kadang mungkin orang lagi naik busway mungkin, Iya. atau naik bus atau lagi dempet-dempetan gitu. Iya. Tapi gimana caranya menghadirkan atmosfer surgawi itu di Ya tengah-tengah kan dia udah himpitan? bilang tinggal pakai earphone Gitu ya, terus pokoknya. mainkan playlistnya. Tapi kan kadang-kadang orang merasa nggak layak banget gitu loh. Misalnya kayak kita Saya jadi sering ini kok sebagai saat teduh kita ngalamin gitu gimana? kondisi gitu justru dalam kebisingan itu malah kadang-kadang jadi momen yang nikmat. Kadang-kadang saya di pesawat. Pesawat mungkin jauh lebih nyaman ya. Atau kadang-kadang saya lagi di Grab, lagi transportasi gitu dan segala macam. Yang lebih penting adalah kita memilih
kita udah memfokuskan hati sama pikiran kita untuk nyembah Tuhan. Jadi tidak ditentukan oleh ruang atau waktu gitu ya. Bisa kapan aja menyembah Bisa Tuhan kapan. di mana saja gitu. Ditentukan oleh kerinduan kita. Iya. Ini yang saya suka lakukan ketika saya masak di dapur, itu malah saya menyembah Tuhan. Itu Ya, gimana? ya. Boleh aja. Boleh aja. Itu yang dilakukan sama istri saya juga sering banget. Dia kalau lagi masak nyanyi nyembah Tuhan, very good. Iya, iya. Yang penting kan kita sadar bahwa tanpa Tuhan kita terbatas. Itu aja. Betul sekali. Iya. Betul sekali. Ya. Nah, terus kamu juga tadi cerita Ya. tentang Unlimited Worship School. Ya, sekolah. Bisa cerita dikit nggak? Jadi puji Tuhannya setelah dari 2007 ke 2019 12 tahun perjalanan, kita dari memulai konferensi, now kita sudah bangun sebuah college. Oh, wow. Programnya 9 bulan. Tahun depan akan mulai angkatan yang pertama. Kita targetkan 100 orang, range umurnya 16 sampai 25 tahun. Goalnya very simple. Lewat college ini kita rindu membangkitkan penyembah yang benar, yang unggul dalam bermusik, yang berkarakter seorang pelayan untuk membangun Indonesia. Maksudnya seperti kayak sekolah-sekolah musik penyembahan seperti Proskuneo dan yang lain-lain. Rada Apakah beda, seperti itu? rada beda. Bedanya apa? Karena kita ngelihat penyembah yang punya kompetensi bermusik harusnya bisa berdampak nggak cuma di rumah Tuhan, tapi harusnya dimanapun juga di tengah-tengah dunia. Karena musik itu sama, jurusnya sama. Nggak ada kita belajar musik. Oh kalau di gereja itu chord G kudus, di luar gereja chord G nggak kudus, nggak ada. Gitu loh. Music is music. Iya. Jadi dengan kendaraan yang sama kita bisa membawa orang kepada pesan yang salah, tapi kita juga bisa pakai musik membawa orang kepada pesan pengharapan, pesan kehidupan, pesan kebenaran. Jadi kita akan latih, kita akan tempa generasi berikutnya supaya mereka juga bisa shining di marketplace melalui musik. Betul sekali. 9 bulan saja cukup? 9 bulan, tentu kita ada audisinya, ada standar masuknya seperti apa. Oh, oke. Itu bukan dari nol, bukan dari nol. Kita akan ada Oke, audisi. bukan dari Dan nol ya. Bukan outputnya nanti yang diharapkan orang itu akan jadi apa? Outputnya adalah mereka bisa diutus ke tengah masyarakat. Ada yang mereka punya kompetensi bermusik. Kalau misalnya mereka, karena kita ada 6 penjurusan gitu. Ada yang ambil vokal, keyboard, bass, gitar, sama drum. Nah kalau mereka outputnya mereka akan menjadi sessionist. Kalau istilah pemusik zaman sekarang. Mereka bisa dengan mudah main dengan siapapun juga as a band, as a team player yang kita mau. Dan berikutnya anak-anak ini dikasih kapasitas juga sebagai seorang penulis lagu. Nice. Jadi kita akan tempa mereka karena gini, at the end bahwa apapun karyanya itu semua berawal dari sebuah lagu. Of course. Betul. Semuanya lagu. Jadi Iya. kita akan tempa anak-anak ini menjadi penulis lagu yang paling enggak punya kapasitas diasah untuk mereka punya lagu-lagu yang berkualitas. That's good. Gitu. Dan kita akan koneksikan mereka, kolaborasikan mereka dengan orang-orang yang sudah punya influence di industri. Ya. Itu. Jadi Nice. kalian akan coaching mereka dengan Ya, intensif selama 9 9 bulan itu. Keren banget. Ya. Kita akan take a break dulu. Pemirsa sekalian, kita akan kembali nanti di break. Setelah break kita akan mendengarkan penyembah rumahan. Frankie Kuncoro akan bernyanyi membawa suatu penyembahan buat Tuhan untuk kita semua. Stay tune. Kepuasanku ada di hadiratmu. Kau yang berharga lebih gemilang dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Kerinduanku selalu dekatmu, Yesusku, Kaulah mazmurku. Aku percaya, aku lihat kemurahan-Mu berlimpah atasku. Kepuasan ada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih gemilang dunia. Terimalah
tempat termulia. Kepuasanku ada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih kemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. So blessed. Silakan kembali Ki. Ya. Haleluya. Itu kayaknya kalau dengerin that's orang amazing. menyembah Tuhan yang luar biasa banget gitu ya. Suara kamu juga bagus banget loh. Ya, puji Tuhan. Dan kayaknya semua masalah keangkat gitu kayaknya. Semua masalah Padahal sirna. masalah kan nggak berubah gitu ya. Langsung semua masalah keangkat. Iya, kira-kira menurut kamu kenapa gitu? Apakah yang nyanyi ataukah karena liriknya atau karena apa nih? Petikan gitarnya. Karena mungkin pertama lahir dari ketulusan ya. Lahir dari ketulusan, lahir dari kerinduan, lahir dari pengenalan, itu yang paling penting. Karena kalau nggak kenal, maka kita nggak akan, Indonesia ngomongnya kan nggak kenal maka nggak akan bisa sayang. Kalau kita nggak kenal maka kita nggak akan cinta hadirat Tuhan juga. Betul. Jadi semuanya harus kembali pengenalan. Makanya bicara tentang menyembah, Yohanes 4 ayat 22 itu ngomong dengan jelas bahwa menyembah arti sesungguhnya itu adalah salah satunya adalah mengenal yang disembah. Seseorang dikatakan menyembah Tuhan artinya mengenal Tuhan. Yada itu. Iya. Atau kinesko. Keintiman. Iya. Yada menurut saya salah satu ekspresi ya, dalam penyembahan. Gitu, satu ekspresi. Yes, itu memang luapan ekspresi tentang penyembahan. Saya pernah dapat satu pengajaran dari seorang hamba Tuhan, dia ngomong bahwa yadah itu seringkali diekspresikan seperti seorang anak yang lagi minta gendong sama bapaknya. Dia saking rindunya, saking kangennya, saking mengharapkan bapaknya sampai akhirnya cuma bisa angkat tangan, buka tangannya dia rindu dipeluk sama bapaknya. Itulah namanya yadah. Wow. Itu satu ekspresi. Gitu. Yaitu intinya kualitas pengenalan kita akan menentukan kualitas penyembahan kita. Amazing. Nah, kamu waktu kecil kan nggak selalu menyembah langsung otomatis Iya, jadi kayak Jalan Kuncoro yang kayak Semuanya. gini. Breakthrough kamu seperti apa? Maksud itu waktu itu? Mungkin tapi memang pertama nggak bisa dipungkiri bahwa pertama karena papa sih, karena papa yang ngajarin dia. Saya ngelihat seorang papa dan mama yang benar-benar menghidupi penyembahan. Jadi inspirasi pertama dari sana, dari keluarga. Yang kedua dari figur-figur yang kita cuma bisa lihat atau kita bisa dengar melalui zaman itu masih zaman kaset ya, zaman kaset atau zaman video waktu itu. Siapa waktu itu? Ya udah pasti Pak Niko lah. Pak Siapa Niko. lagi? Terus Pak Niko, Pak Williar, dan mulai masuk era lebih baru lagi ada zamannya Ken Henry, ada Hillsong zaman itu. Ron Kenoly, Don Moon, Yeah. Lamar Bosman,
Kalau pernah dengar nama-nama itu di zaman-zaman itu orang-orang yang menginspirasi, dan ada beberapa juga kalau istilah sekarang tuh musik-musik CCM, jadi contemporary Christian music, itu juga banyak mewarnai saya. Ada DC Talk, ada banyak banget di Michael W. Smith. Itu orang-orang yang menginspirasi. Ya. Gitu. Sehingga Keren. semuanya mempengaruhi cara kamu berkarya dalam penyembahan atau musik. Plus sama mempengaruhi juga perjalanan iman. Musik rohani. Karena kita lihat kesaksian mereka, kehidupan mereka, dan kita terinspirasi untuk jadi lebih baik dan lebih baik lagi. Ya. Bahkan bersyukurnya sampai akhirnya di album yang kemarin, 2 album kemarin saya bisa berkolaborasi nyanyi bareng sama Siti Moede, yang album kedua nyanyi bareng sama Pak Wilar Kauntu. Keren. Itu orang-orang yang dulu saya cuma dulu menginspirasi kamu dari jauh gitu sekarang ya. Jauh. nyanyi bareng Kita nyanyi bareng dan puji Tuhan. ya seneng banget lah bisa berkolaborasi. Bisa sharing live dan tahu tentang hati mereka. Ya, gitu. ya benar. Oke. Belajar banyak dari mereka terus. Tetap bersama kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Ketemu satu orang lagi, wah saya ngeliat orang ini punya hati nih. Tapi ternyata ketika udah ngobrol malah dia mematahkan semua impian saya. Ki udah deh, impian kamu terlalu gede, gak mungkin bisa. Kamu mulai yang kecil-kecil dulu deh. Dalam hati gini, saya udah memulai yang kecil-kecil udah 12 tahun gitu. Masih bersama kami dalam Good News Program Penyembah Rumahan. Langsung kembali kepada narasumber kita, Frankie Kuncoro. Nah, Kiki, pernah nggak sih punya pengalaman yang pribadi gitu sama Tuhan? Misalnya kamu merasakan pertolongan Tuhan dalam hidup kamu. Banyak banget ya. Tapi mungkin yang kepengen cerita mungkin akhir-akhir ini lagi dialami. Semenjak saya sama istri mulai benar-benar bangun kehidupan mesbah di rumah, salah satunya itu rema yang kami dapat tuh tentang Mazmur 25. Di situ ngomong bahwa kalau orang dekat sama Tuhan, Tuhan akan menyatakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan Dia akan meningkapkan rahasia perjanjiannya. Itu keren banget, rahasia dari perjanjiannya. Banyak orang seringkali cuma terima perjanjiannya tapi nggak ngerti rahasianya. Itu ibaratnya kayak orang cuma punya kartu ATM tapi nggak ngerti pinnya. Cuma banget gitu. Padahal ATM-nya kadang-kadang bisa berisinya gede, tapi percuma nggak ngerti pinnya juga percuma. Tidak dapat apa-apa. Nah, kami ngalamin gitu loh, gimana terutama di pekerjaan, dalam hubungan pernikahan kami dulu deh. Benar-benar hari-hari ini benar-benar kita tuh sampai ngomong suatu kali lucu, istri saya tiba-tiba ngomong gini, yang nggak tahu kenapa ya kita ini lagi kayak kesannya kayak suasana honeymoon gitu. Seru banget hari-hari ini gitu. Padahal anaknya 2 ya, masih kecil-kecil ya. Dan itu sesuatu yang bisa dikatakan nggak pernah kami alami sebelumnya gitu loh. Tuhan kayak nata segala dalam kehidupan kami itu dengan begitu indah. Cara kami berkomunikasi, dan bersyukur banget terakhir tuh yang saya ngelihat istri saya finally dia menemukan sesuatu yang dia bisa tekunin dan akhirnya menghasilkan income juga buat bagi kami. Apa tuh? Dia sekarang bikin kue, bikin cake. Jadi bikin sekarang lagi ngetren ada bikin klepon cake lah, habis itu bikin kue untuk ulang tahun. Dan dia bikin kreasi sendiri dan saya ngelihat dia baru setahun terakhir ini tapi pertumbuhannya udah pesat banget. Dia sampai benar-benar kelimpahan order ceritanya. Saya juga nggak ngerti sampai saya ngerti dia banget, dia bukan tipikal orang yang suka promosi, suka berbisnis, tapi nggak tahu gimana order itu ada aja datang gitu loh. Itu juga aneh. Jadi pekerjaan kami, saya juga terakhir yang luar biasa untuk bisa membangun sekolah yang tadi kita barusan bicarakan, itu bukan sesuatu yang mudah, apalagi kalau udah bicara fasilitasnya, bicara gedung. Semua orang paling kalau kita dengar sekolah yang paling orang ngomong mesti kayak Hillsong College ya. Nah, 2 tahun lalu saya visit ke Hillsong College dan ngelihat fasilitasnya, wah itu bagus banget beneran, dan saya tahu itu bukan murahan, ya mahal dan segala macam. Tapi saya akhirnya waktu itu cuma bisa merencanakan di laptop saya dan kepingin punya sekolah seperti apa dan segala macam. Dan 2 kali ketemu orang ditolak semua. Jadi penolakan saya ngalamin. Maksudnya kamu cari investor buat cari sekolah orang ini. yang mau berpartner dengan saya. Karena saya cuma punya, yang saya punya adalah lebih ke intellectual property-nya, networking-nya, marketing-nya, konsepnya, kurikulumnya, dan apa yang udah pernah kami jalani. Jadi ini tinggal selangkah lagi untuk fasilitasnya harus datang gitu loh. Ibaratnya gini,
saya adalah seorang petani yang sudah berhasil menumbuhkan sebuah pohon baru dan udah berbuah. Saya lagi cari orang yang punya ladang supaya saya bisa bangun perkebunan. Ya. Itu dua level yang Dua hal berbeda. berbeda. Ya. Dua season yang berbeda. Nah, Ya. 2 kali ditolak sama orang. Cerita ke satu orang, dia ngomong gini, awalnya udah excited, udah punya tempat, tapi visinya nggak sama. Akhirnya nggak bisa, mental. Ketemu satu orang lagi, wah saya ngeliat orang ini punya hati nih. Tapi ternyata ketika udah ngobrol, malah dia mematahkan semua impian saya. Ki, udah deh, impian kamu terlalu gede, nggak mungkin bisa. Kamu mulai yang kecil-kecil dulu deh. Dalam hati gini, saya udah memulai yang kecil-kecil udah 12 tahun gitu. It's been 12 years gitu loh. Dan ini waktunya kami melangkah keluar dari kapal kami dan berjalan di atas air. This is the season gitu loh. Kami udah nangkap, saya sama tim udah nangkap itu. Sampai akhirnya baru awal Maret, setelah sekian lama, baru awal Maret tahun ini tiba-tiba ketemu dengan seseorang dan nggak butuh waktu lama. 2 minggu setelah itu, setelah saya cuma modal presentasi proposal, dia say yes, dia ngomong saya punya gedung di Gading Serpong, tower baru, 20 lantai, kamu bisa pakai 2 lantai, kita dapat 1.000 meter persegi, dan kamu bisa bangun di sana, kamu gak usah bingung modalnya, kamu lakukan aja yang terbaik, kita akan support habis-habisan. Keren. Gitu. Kadang-kadang memang pada waktu ada satu pintu tertutup, hati kita sakit banget ya, gak enak banget ya. Pasti. Dan kemudian tanpa kita mengerti bahwa Tuhan merencanakan sesuatu yang baru, yang lebih besar, yang beyond our imagination. Benar banget. Makanya ada pepatah kan ngomong gini, rejection is direction. Rejection is direction. Rejection is direction. Nanti kita akan nyambung ke sana ya. Siap. Nah, menurut sekalian bagaimana dengan Anda? Pernah kena tolak enggak? Kalau kamu pernah kena tolak, langkah kamu apa? Entar ditolak cowok, tolak cewek, ditolak oleh investor, mungkin bangkrut, mungkin gagal dalam melakukan sesuatu, mungkin buat kue harusnya ngembang tapi Bantat. gitu ya. Nah, tinggalkan pesan di kolom di YouTube channel ini dan kita ingin tahu nih supaya Anda bisa relate dengan apa yang dibagikan oleh Kiki. Masih ada 2 segmen lagi, jangan kemana-mana, stay tune di Good News Program. Saya ketika baca itu seperti kayak Tuhan udah ngomong, kalau kamu nggak selesai dengan pornografi, selesai. Masih ada. Ya, kembali bersama dengan kami di Good News Program bersama dengan penyembah rumahan Kiki Kuncoro atau Frankie Kuncoro, dan kita kembali dengan tentang rejection is direction. Rejection is direction. Ya. Nah, terus akhirnya pada waktu when are you going to start the school then? Sekolahnya kan bakal mulai, kita akan mulai buka pendaftaran nanti awal tahun depan. Awal tahun depan. Awal 2020. Januari 2020. Keren banget. Oke. Jadi saya udah mulai ngantor per November ini, udah starting ngantor di sana dan Deket dong sama tempat kamu. Kamu juga nggak terlalu jauh tinggalnya dari sana kan? nggak jauh. Saya Tinggal di Green masuk Lake. tol Iya. sana Iya, kan? Iya, deket banget. Apalagi tiap pagi ngantar anak sekolah, habis itu ke Lewat. kantor. Udah, Oh, oke. satu jalan. Asik dong. Dan nanti pokoknya orang-orang akan sekolahnya di sana pokoknya. Iya, Jadi ini betul. benar-benar kayak sekolah beneran. Udah Tahun kayak orang ajarannya mulai kapan? Mulai Agustus 2020. Keren. Oh, oke, pendaftaran mulai Januari. Januari, betul. Semesternya mulai Agustus. Betul. Oke. Ya. 9 bulan programnya. Cool. Nah. Congrats ya bro. Thank you. Ya, puji Tuhan. Mau tanya, Kiki pernah bandel nggak sih Ki? Maksudnya kamu kan anak pendeta gitu ya, kayaknya hidup kamu dari kecil udah baik-baik aja sampai akhirnya sekarang bisa jadi penyembah yang luar biasa. Pernah nggak ada episode nakal? Satu kejadian yang paling apa yang nggak pernah terlupakan itu waktu SMA, kalau nggak salah SMA kelas 1 ya. Itu nggak tahu kenapa waktu SMA tuh rasanya bandel-bandelnya gitu. Mulai coba ngerokok lah segala macem. Mulai ikut-ikutan, waktu itu ikut-ikutan kakak, ikut-ikutan koko, sering datang party. Dan kita paling seru kalau udah after partinya gitu loh. Udah pulang rumah jam 12 malam. Sampai akhirnya mulai punya teman-teman, komunitas, dan kita tuh sebenarnya nakal banget juga enggak, jadi nanggung nakalnya gitu loh. Jadi saking nanggungnya jadinya gini, akhirnya suatu kali kita sok-sok bikin sebuah geng namanya THC, singkatannya. Apa tuh? Singkatannya The Handsome Children. Saya masih ingat banget tuh zaman SMA tuh. Zaman ngegeng. Jadi akhirnya kita Di bikin Surabaya ini ya? Enggak, itu di Solo. Oh, di Solo. Jadi akhirnya kita udah cukup solid, anggotanya sekitar 12 anak gitu. Dan akhirnya kita mulai zaman-zaman itu kalau mau eksis harus coret-coret dinding di kota. Jadi itu salah satu bukti eksis.
Kalau sekarang mungkin ditangkapin Satpol PP kan. Zaman-zaman itu kan masih ya intinya jarang lah ada yang nangkepin. Nah, kita waktu itu seharian malam itu kita keliling malam itu coret-coret beberapa tempat nggak ada masalah. Gambar atau nulis THC? Cuma THC aja tulis aja Oke. gitu. Tapi sampai tiba-tiba kita masuk di area satu perumahan, kita tuh nggak sadar di depan persis dari rumah yang kita coret-coret itu ternyata ada orang lagi baca koran. Nggak sadar beneran. Kita tuh nggak tahu padahal kita tuh berenam bertujuh orang. Saya yang turun naik sepeda motor kan. Saya bonceng teman saya Siang turun. apa sore malam? Malam kira-kira jam 9-an. Udah akhirnya keluarin pilok tuh. Coret-coret udah tulis. Tiba-tiba ketika lagi nulis huruf yang terakhir, ada orang teriak, "Woi!" itu kagetnya setengah mati. Kalau masih ingat itu akhirnya saking kagetnya saya loncat ke apa kursinya sepeda motor itu. Nah, saya nggak sadar ternyata ketika saya loncat itu mengaktifkan alarm dari motor itu. Akhirnya motornya nggak bisa jalan. Walah. Mau kabur gak bisa kabur. Kabur nggak bisa. Teman-teman saya udah kabur semua. Jadi saya sama teman saya akhirnya kita kabur. Akhirnya ketangkep. Akhirnya motornya jatuh, ditangkap sekampung. Jadi akhirnya dari situ akhirnya dihukum tuh sama orang kampung. Wah, kamu jangan-jangan suka maling juga daerah sini. Waduh, habis sudah. Disuruh apa terus? Disuruh waktu itu hukumannya? disuruh lompat katak gitulah. Koprol. Wah, macam-macam pokoknya dikerjain habis-habisan. Selesai itu dikerjain habis 1 jam, selesai dibawa ke kantor Koramil di situ. Oke. Udah dihabisin gitu loh, dipukul-pukul dikit lah. Kayak ngerasain habis itu dan segala macam. Akhirnya udah jam 12 baru dilepasin. Kami suruh ngisi apa gitu form itu akhirnya. Tapi orang tua nggak perlu dipanggil. Hah? Orang tua belum dipanggil. Belum gitu. Ditanyain, kamu semalam pulang jam berapa sih? Pulang dari kemana? Waktu itu aku ngomong, aku nonton basket karena teman-temanku lingkungannya anak basket. Nah habis itu besoknya cerita sama mami terutama. Nah mami ini temannya juga salah satu pemilik klub basket. Ketahuan berarti. Ketahuan akhirnya Kamu gini. ketahuan. Kamu ngomong sama mami katanya kemarin nonton basket. Teman mami nggak lihat kamu nonton basket. Oh iya sorry salah nonton film. Dan saya lagi cerita kejadian itu baru sekitar 3-4 tahun setelah itu. Itu salah satu kenakalan waktu zaman itu. Tapi untungnya mami kamu nggak punya teman yang punya gedung bioskop gitu ya. Untung nggak punya. Kalau punya lebih parah lagi gitu. Terus dari kejadian kenakalan kamu Ya. itu akhirnya apa yang buat kamu sadar sehingga nggak mau diterusin nakalnya? Baru ketangkep Koramil sekali udah bertobat. Oh jadi itu udah bertobat langsung? Udah selesai langsung. Oke. Tapi mungkin satu kesaksian yang pendek aja. Saya pernah terikat pornografi. Itu yang menarik. Gitu. Jadi yang membebaskan saya karena keintiman dengan Tuhan. I see. Benar-benar. Jadi makanya saya ngalamin teguran begitu banyak, tapi sampai satu waktu saya masih ingat banget ada satu ayat yang berbicara keras buat saya. Itu 1 Korintus 10. Dan itu bicara tentang peringatan buat bangsa Israel. Ketika mereka terikat dengan percabulan, dalam sehari mati sekitar puluhan ribu kalau nggak salah kita tulis. Dan saya ketika baca itu seperti kayak Tuhan udah ngomong, kalau kamu nggak selesai dengan pornografi, selesai masa depan. Saya kerasa banget hari itu karena Tuhan udah kasih kesempatan begitu banyak, tapi saya kalau orang Jawa ngomongnya ngeyel terus gitu loh. Sampai hari itu saya nangis, saya benar-benar ngalamin kelepasan sendiri di rumah. Dan semenjak hari itu dan sampai hari ini I'm free. Umur Praise the berapa Lord. itu, Ki? Umur berapa? Udah saya mau katakan bisa dikatakan mungkin 4-5 tahun terakhir ini. 4-5 tahun Iya. terakhir. Jadi I think itu momen-momen yang gak mudah buat saya. Banyak orang hari ini saya mau katakan bahwa kelihatannya pelayan tapi sebenarnya struggling banyak dengan keterikatan. Betul. Kenapa kok pelayanan gak bisa powerful? Karena masih banyak keterikatan dalam hidupnya. Jadi akhirnya setelah saya benar-benar ngalamin Tuhan dengan sungguh-sungguh dibebaskan dari satu pembebasan memang gak langsung tiba-tiba selesai gitu, tapi ya bertahap tapi sampai satu titik itu finish. Ya. Saya rasa itu juga breakthrough kamu. Breakthrough ya? banget. That's Banget. right. Puji Tuhan. Sampai hari ini. Ya, Puji benar. Tuhan. Oke, nah pemirsa sebelum break ada doa yang sudah terjawab yang saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Puji Tuhan, terima kasih untuk dukungan doanya. Saya sebelumnya menganggur karena di PHK dan saya sempat khawatir kalau tidak bisa dapat kerja lagi karena usia dan pendidikan. Tapi ternyata Tuhan selalu menggenapi janjinya. Saya sekarang sudah mendapatkan pekerjaan kembali. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati juga. Wow. Nah, masih adakah di antara
antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, Anda bisa hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau melalui email ke doa@anugerah.net, sebab tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap bersama kami pemirsa, hanya di Good News Program. Kita menyembah Tuhan sebagai satu respon bahwa Dia sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik buat kita. Masih bersama kami dalam Good News Program. Kembali kepada narasumber kita, Frankie Kuncoro. Nah, Kiki, ini kan udah segmen terakhir nih ya. Jadi, apakah ada kata-kata dorongan dari Kiki buat pemirsa di rumah ya, yang sedang menyaksikan gitu? Silakan. Saya baca di kitab Mazmur dikatakan seperti ini, bahwa Tuhan itu baik kepada semua orang. Ia penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Di situ dikatakan bahwa Tuhan itu baik, artinya gini, Dia selalu rindu semua yang terbaik itu terjadi dalam hidup kita. Amen. Karena Tuhan itu baik. Yang kedua, Tuhan itu baik artinya gini, Dia bisa membuat apa yang tidak baik jadi baik. Karena memang Tuhan itu baik. Dia spesialis membuat yang gak baik bisa jadi baik. Yang ketiga, di dalam Tuhan ujungnya selalu baik. Kalau kita baca kisah tentang Yusuf, kita tahu benar bahwa Yusuf mengalami banyak kejadian gak mudah. Udah dijual ke tanah Mesir, dipenjara, dilupakan sama juru minuman raja dan segala macam. Dia ngalami banyak proses yang gak mudah, tapi di kejadian 45 dia baru sadar. Ketika dia ngalamin itu semua, akhirnya dia tahu, hari ini aku tahu bahwa Tuhan itu gitu baik. Karena apa? Dia mengutus aku lebih dahulu, mendahului saudara-saudaraku. Kita tuh kadang-kadang gak sadar bahwa ternyata Tuhan itu selalu merancangkan kebaikan yang menurut kita belum kita alami. Tapi dia selalu bekerja dan ujungnya selalu baik. Tuhan itu baik kalau kita deket sama Tuhan, kita nempel sama Tuhan. Tadi di segmen yang sebelumnya saya ngomong bahwa orang yang nempel sama Tuhan akan dikasih tuntunan tuh setiap hari. Dan tuntunan itu sampai di satu waktu tertentu kita akan lihat kebaikan Tuhan yang benar-benar nyata. Karena saya ngalamin. Ya. Kadang-kadang kita nggak tahu maksud Tuhan apa. Tadi kita ngomong tentang rejection. Kita kok ngambil penolakan, tapi setelah kita ngelewatin terus, oh, saya baru tahu. Memang kenapa itu ditolak, memang orangnya bukan itu yang Tuhan mau. Betul sekali. Jadi pesannya cuma satu, bahwa cinta Tuhan sungguh-sungguh karena cuma Tuhan yang baik. Amen. Gitu. Thank you, Ki. Thank you, Kiki. Kita sangat berkati. Sama-sama. Ya. Thank you udah mampir di Sama-sama. program ya. Ya, Sama-sama, Tuhan Tuhan berkati. berkati. Nanti Thank kapan-kapan you. mampir lagi, kita Siap, collab lagi siap, ya. siap. Puji Tuhan. Nah, pemirsa sekalian, kalau berbicara masalah penyembahan itu esensinya tentunya bukan cuman dengerin lagu atau kita bermazmur atau bernyanyi ya. Tetapi ada banyak lagi, dan saya akan terangkan. Kita lihat dulu Yohanes 4 ayat 23. Di sini dengan jelas Tuhan Yesus berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Nah, saya percaya ini bahwa kita sedang hidup dalam fulfillment atau pengenapan ayat ini. Sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Kemudian ayat 25, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi, esensi penyembahan semestinya bukan hanya pada waktu seseorang menaikkan atau melantunkan sebuah lagu. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa sebuah lagu itu adalah satu ungkapan jiwa yang cantik banget gitu ya. Dan Tuhan Yesus juga berkata bahwa ucapan mulut kita ini adalah luapan daripada apa yang ada di dalam kepenuhan hati seseorang. Nah, apalagi ditambah dengan melodi ya, ditambah dengan lagu-lagu yang sangat menarik sekali dengan kunci-kunci yang tepat, dengan suasana yang tadi ditunjukkan oleh narasumber. Saya sendiri merasakan damai banget gitu. Nah, alangkah baiknya gitu. Tetapi sekali lagi, esensi daripada penyembahan bukan saja tentang lagu, bukan cuma tentang alat musik, tetapi esensi penyembahan itu adalah bagaimana kita belajar untuk mengenal Tuhan sebagai satu pribadi yang mengasihi saudara dan saya. Ada amin gak? Nah, kalau kita bisa menerima konsep ini bahwa Dia Bapa yang baik, betapa baiknya Tuhan itu, dengan kasih karunia-Nya kita diselamatkan. Dengan kasih karunia-Nya Dia persembahkan buat kita loh, putranya yang tunggal, yang terbaik daripada surga untuk mati di kayu salib buat kita loh. Itu bukankah satu esensi yang luar biasa banget? Sedangkan kita pada waktu menyembah bukan lagi tujuannya supaya kita dapat duit banyak, dapat keluar dari masalah, tetapi kita menyembah Tuhan sebagai satu respon bahwa Dia sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik buat kita.
Nah, pada waktu kita mengerti hal ini, makanya tadi narasumber juga mengatakan ada satu understanding yang keluar. Masalah apapun yang kita alami di dalam kehidupan ini sebagai satu tools atau alat, bahwa kadang-kadang ada banyak hal yang lebih baik yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Cuman kadang-kadang kita nggak ngerti gitu ya. Kita sebagai manusia di dalam kedagingan dan limited sight kita ini, kita berusaha untuk mencoba mendefinisikan ini yang aku mau, dan kadang-kadang kita paksa Tuhan untuk menggenapi rencana kita. Tetapi sebagai anak Tuhan yang mengerti tentang betapa agung dan mulianya rencana Tuhan yang sangat baik itu, kita belajar untuk surrender, kita belajar untuk berserah dan berkata, Tuhan, kehendakmu yang sempurna yang terjadi, bukan kehendakku. Nah, itulah menurut saya penyembahan, bahwa pada waktu kita surrender, kita menyerahkan kehendak kita yang tidak sempurna untuk digantikan dengan kehendak Bapa yang sempurna dalam kehidupan kita. Saudara, hidup kita akan terasa jauh lebih mudah. Langkah-langkah kaki kita akan terasa lebih enteng walaupun beban masalah belum selesai. Dan pada waktu kita berhadapkan dengan masalah-masalah yang segede gunung, di dalam kitab Mazmur dikatakan bahwa gunung itu akan meleleh seperti lilin, karena hadirat Tuhan dalam kehidupan kita sangat powerful banget, sehingga melalui setiap permasalahan itu menjadi titik suatu perjumpaan yang luar biasa dengan Tuhan. Nah, saya berdoa melalui episode ini Anda akan diberkati dan Anda akan catch up dan Anda akan mengerti bahwa Tuhan mengasihi Anda. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, menyerahkan setiap pemirsa Good News yang ada kepada dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa setiap kami punya pergumulan, tetapi kami tahu bahwa Engkau lebih besar daripada pergumulan kami. Segede gunung apapun permasalahan kami percaya bahwa Engkau lebih besar, dan kami mau mempermuliakan nama-Mu melalui setiap gunung permasalahan kami. Biarlah kehendak-Mu yang sempurna terjadi pada kehidupan anak-anak-Mu. Diberkatilah kehidupan-Mu pemirsa, pada waktu Engkau berani berserah total kepada Tuhan dan percaya bahwa rencana yang mulia itu lebih baik daripada rencana-Mu yang tidak sempurna. Diberkatilah kehidupan-Mu. Firman Tuhan berkata, diberkatilah keluar dan masuk-Mu, dan Engkau adalah kepala dan bukan ekor. Engkau naik dan tidak turun, dan biarlah semua tantangan, gunung-gunung batu permasalahan-Mu menjadi lumer, karena kebaikan Tuhan dan kehebatan Tuhan ditampakkan kepada kehidupan saudara. Engkau terima ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati oleh Tuhan bersama dengan kami, katakan amin. Haleluya. Ya, terima kasih pemirsa untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan berjumpa kembali di pekan yang akan datang, di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata. Sekali lagi jangan lupa subscribe daripada channel ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.